warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nasruddin Safa sebagai pembimbing, yang saya hormati Bapak Muhammad Irsyad STMT selaku penguji 1, yang saya hormati Bapak Muhammad Afandes STMT selaku penguji 2, dan serta teman-teman hadir dalam seminar hasil saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sampai saat ini. Tidak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman kegelapan sampai dengan ke zaman yang terang benderang ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah ini. Saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul dengan aplikasi game pembelajaran bentuk dan warna buah. Pembelajaran bentuk dan warna buah pada anak usia dini. Yang pertama itu adalah latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dengan Pasal 1 Butir 14, pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang diartikan tentang pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak. Yang kedua ada periode golden age atau periode usia keemasan perkembangan otak anak. Yang ketiga ada permasalahan yang terkait pada aplikasi game pembelajaran tersebut. Menurut Dita 2015, kebanyakan anak-anak itu merasa jenuh dan malas dengan pembelajaran konvensional. Dan anak-anak itu lebih merasa menyenangkan dengan bermain daripada belajar. Pentingnya mengenal bentuk dan warna buah itu, pengenalan warna ini harus menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan otak anak, agar mendorong anak untuk lebih aktif, kreatif, tertantang, dan menyenangkan dalam belajar. Game simulasi ini dengan tujuan edukasi ini dapat digunakan sebagai salah satu media edukasi yang memiliki pola pembelajaran learning by doing. Untuk aplikasi pembanding, saya memakai 3 aplikasi yang dibandingkan. Yang pertama itu ada permainan edukasi anak, serial buah, dengan nilai afektifnya 61%, nilai kognitifnya 56%, dan psikomotoriknya 53%. Untuk aplikasi game edukasi terdapat nilai afektifnya 59%, nilai kognitifnya 70%, dan psikomotoriknya 53%. Untuk aplikasi food memory itu afektifnya 63%, kognitifnya 70%, dan psikomotoriknya 41%. Untuk rumusan masalah terdapat dari latar belakang tersebut, bagaimana merancang aplikasi game pembelajaran bentuk dan warna buah yang efektif pada anak usia dini menggunakan Unity. Terdapat juga batasan-batasan masalah dalam game ini, yang dimana game ini diperuntukkan untuk anak usia dini umur 3-6 tahun. Untuk jenis buah-buahannya, saya berpedoman pada buku pintar, PAUD, holistik, dan interaktif. Dan untuk pengenalan warnanya, dalam game ini mengikuti warna buah yang ada. Untuk game ini dibuat menggunakan Unity, dan keempat, perancangan game ini menggunakan, yang kelima, perancangan game menggunakan flowchart dan storyboard. Untuk tujuan masalah ini menghasilkan aplikasi game pembelajaran bentuk dan warna buah yang efektif pada anak usia dini. Setelah itu, tujuannya juga dapat melakukan pengujian ini terhadap aplikasi game pembelajaran bentuk dan warna buah pada anak usia dini menggunakan black box dan UAT. Untuk metode penelitiannya, yang pertama itu adalah pendahuluan, dengan maksud dalam pendahuluan itu ada latar belakang kenapa dibuatnya sistem ini. Setelah itu ada rumusan masalah, dapat pula kita masalah dari latar belakang tersebut. Setelah itu ada studi pustaka yang dimana isinya adalah penelitian terkait
menggunakan jurnal. Setelah itu kita mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi. Setelah melakukan dua itu, kita mendapatkan informasi tentang pembelajaran bentuk dan warna buah pada anak usia dini. Setelah itu kita saya menggunakan metode pengembangannya dengan metode GDLC, Game Development Life Cycle. Yang pertama itu ada initiation. Pada tahap ini kita mempersiapkan software dan hardware-nya. Setelah itu ada pre-production yang dimana tahap ini melakukan analisa dan perancangan. Setelah itu ada production. Di sini membuat pada tahap ini kita menjelaskan tentang pembuatan gamenya dan menampilkan hasil gamenya. Setelah itu ada testing alpha yang dimana pengujian dengan menggunakan metode black box testing. Setelah itu kita melakukan tahap beta, yaitu dengan tahap pengujian UAT pada responden. Setelah itu kita meriliskan game yang telah kita buat kepada pengguna. Setelah itu mendapatkanlah kesimpulan dan sarannya. Ada pula di sini definisi jenis gamenya. Yang pertama itu jenis gamenya itu puzzle, di mana puzzle ini dapat mengasah otak anak. Yang kedua, puzzle ini dapat membantu anak dalam menggerakkan mata, tangan, yang dimana mereka dalam menyusun potongan game tersebut. Setelah itu, dalam puzzle ini juga anak dapat melatih kesabaran dan ketekunan dalam menyusun potongan-potongan game menjadi satu gambar yang utuh. Ini adalah skenario gamenya. Yang pertama, pengguna memilih menu puzzle. Setelah itu menampilkan dua jenis puzzle logic dan puzzle mozaik. Setelah memilih jenis puzzle tersebut, aplikasi menampilkan gambar-gambar buah yang ingin dipilih untuk bermain puzzle. Setelah itu juga ada fitur-fitur dalam fitur untuk memilih jumlah potongan puzzle. Setelah itu ada pula setelah memilih buah tersebut dan memilih jumlah potongan, aplikasi menampilkan puzzle yang telah teracak, yang masih teracak untuk disusun oleh pengguna. Setelah disusun, ada tulisan atau audionya kamu berhasil dan tombol-tombol menu ulangi dan lanjut. Di sini ada flowchart system. Yang pertama itu menampilkan menu utama, ada belajar, mewarnai, puzzle, dan tentang. Di mana belajar ini menampilkan tampilan belajar buah, yang mewarnai ini menampilkan pilih buah. Setelah itu mulai mewarnai. Untuk puzzle, kita memiliki dua jenis, yaitu logic dan mozaik. Setelah itu mulailah puzzle-nya. Setelah menu puzzle ada menu tentang, yang itu menampilkan tentang aplikasi dan mahasiswa yang membuatnya. Di sini ada storyboard. Yang pertama ini adalah menu utama, yang dimana pertamanya itu ada games pengenalan bentuk dan warna buah dan menu-menunya. Setelah itu ada menu belajar, yang mana situ menampilkan semua buahnya dan mengenal bentuk dan warna-warna buahnya. Setelah itu yang ketiga ada menu mewarnai, dan keempat ada menu puzzle. Setelah ini adalah hasil tampilan aplikasi permainannya. Nah, seperti ini hasil tampilan aplikasi yang dari storyboard tersebut. Baiklah, saya akan mendemokan aplikasi. Baiklah, saya di sini akan mendemokan aplikasi saya games pengenalan bentuk dan warna buah. Yang pertama itu ada menu belajar. Di sini ada menampilkan semua buah-buah tropis. Setelah itu setelah ada gambar-gambar buah ini, di sini nih menampilkan audio informasi buahnya.
merah berwarna mulai dari hijau muda sampai coklat tua. Dagingnya berwarna mulai dari kuning. Ini juga untuk buah Buah belimbing. belimbing berbentuk memanjang dan mirip seperti bintang. Dan biasanya berwarna hijau muda dan berwarna kekuningan jika sudah matang. Buah anggur berbentuk bulat kecil dan manis. Memiliki 3 warna, yaitu hitam keunguan, merah, atau hijau. Setelah itu ada menu mewarnai. Di sini ada fitur-fitur. Pertama kita memilih buah tersebut, memilih buah dulu. Setelah itu kita pilih buah yang ingin diwarnai. Setelah itu kita warnai sesuai dengan gambar di sampingnya. Setelah itu ada menu puzzle. Sini ada 2 jenis puzzle. Saya pilih puzzle logic, memilih buah dan memilih jumlah potongan tersebut. Di sini saya memiliki order 2x2. Di sini ada menu untuk menampilkan dua jenis puzzle tersebut. Terus kalau ulangi itu mengulangi puzzle yang teracak. Terus lanjut ke gambar buah yang lain. Kalau untuk puzzle mozaik, dia menyusun ke atas, ke bawah, atau ke samping. Gini. Setelah itu ada menu tentang yang dimana ini menampilkan tentang aplikasi dan tentang mahasiswa dan pembimbing mahasiswi yang membuat game ini. Itu ada menu keluar. Saya mendemokan aplikasi, dapat pula kesimpulannya. Yang pertama itu aplikasi game pembelajaran bentuk dan warna buahnya itu berhasil dibangun dan dapat digunakan. Setelah itu yang kedua, jenis gamenya ini jenis game pada aplikasi game pembelajaran ini adalah puzzle. Yang ketiga adalah pengujian terhadap aplikasi, yang itu menggunakan black box testing, hasilnya sesuai. Dan keempat, pengujian terhadap penggunaan aplikasi. Menggunakan UAT mendapatkan nilai kognitif 90,80% dan nilai efektifnya 88% dan nilai psikomotoriknya 88,8%. Dan sarannya, aplikasi ini membutuhkan penambahan jenis-jenis buah yang diketahui anak, dan aplikasi membutuhkan penambahan variasi permainan untuk mengenal bentuk dan warna buah. Presentasi dan demo aplikasi saya lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.